Beliau datang ke sini dalam rangka memberikan pendampingan untuk teman-teman media khususnya di Mojokerto yang belum melakukan pendataan atau verifikasi Dewan Pers. Nah, bagaimana Pak tadi atas acaranya di sore? Ya, ini adalah yang kesekian kali kita melakukan acara pendampingan terhadap perusahaan-perusahaan pers. Pendampingan ini merupakan upaya dari Dewan Pers supaya ada teman-teman supaya segera melakukan verifikasi. Selain verifikasi, kita juga dalam pendampingan ini juga memberikan beberapa tips, trik bagaimana teman-teman dalam mengelola media itu, termasuk mengelola bisnisnya. Karena yang utama bagi kita adalah supaya teman-teman itu bikin media tidak sekedar bikin media, tapi media itu bisa sustain, bisa berkembang, bisa berkelanjutan. Itu kita perlu kasih tahu kepada teman-teman bahwa dalam upaya untuk melakukan verifikasi di Dewan Pers itu kita gratis, ya kan, mungkin Mas Andi tahu sendiri kan, kita gratis asal, jadi nggak bisa terus Pak minta tolong dibantu, nggak ada. Kita tidak bisa membantu, yang bisa membantu adalah kalian sendiri. Artinya apa? Kalau kalian sudah memenuhi persyaratan, misalnya persyaratan yang berkaitan dengan UKW, harus sudah ada pemeretnya, harus UKW utama, terus harus punya akte perusahaan, terus ada membedakan antara direktur sama pemimpin redaksi harus berbeda, terus mereka melakukan penggajian yang benar. Kita dulu misalnya 10 karyawan, sekarang boleh 5 karyawan. Jadi itu saja, termasuk juga apakah benar mereka menggaji, apakah benar mereka melakukan pembayaran BPJS. Kenapa kita lakukan itu? Supaya jangan sampai orang bikin media tapi tidak menggaji. Itu kan zolim, apalagi sudah nggak gaji, terus nggak melindungi dengan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan BPJS, BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan itu pun kan ada beberapa paketnya. Kalau teman-teman itu hanya mampu untuk membayar paket yang terendah, itu kita terima gitu loh. Jadi tidak ada apapun hal yang menyulitkan, kita berusaha mempersulit atau nggak ada. Makanya ada yang bilang, Pak saya udah 2 tahun lu ngapain aja? 2 tahun ternyata kamu belum bisa UKW utama, ya sama aja, berarti memang kamu nggak niat. Atau sudah lama tapi kamu tidak gaji karyawan, tidak, itu ya nggak boleh. Sementara ada 18 persyaratan, dari 8 persyaratan, syarat-syarat utama yang seperti itu yang kita utamakan. Kalau misalnya syarat berkaitan dengan harus ada visi misi dan lain-lain, itu kita relatif merem, dalam artian kalau visi misimu asal kamu visi misinya tidak berkaitan dengan syarat, ya udah kita terima gitu loh, boleh, nggak masalah. Karena kan hak Anda untuk punya visi misi dan lain-lain, logo dan lain-lain. Aku masa ikut-ikutan logonya nggak boleh, harus menceng ke sini, harus menceng itu. Termasuk juga sebenarnya ada yang terlewat kita sampaikan, kalau bisa, tadi ada bilang ada teman namanya sama dengan media nasional, kalau bisa jangan pakai nama media nasional. Karena apa? Kemungkinan kalau media nasional tersebut misalnya Suara Mojokerto atau apa gitu, kan sudah ada Suara. Apakah mereka ada kerjasama dengan Suara atau tidak, bagian dari sana atau tidak? Kalau enggak, nanti kalau mereka media yang sudah punya nama misalnya kayak Detik atau Kompas atau Tribun atau apa, terus Anda pakai nama mirip-mirip sama punyanya mereka, kalau nggak ada kerjasama sementara mereka punya patennya, kita yang salah justru, karena mereka punya hak untuk, karena dia punya paten itu kan dia nggak ada media dengan nama Detik, itu kan dia dipikirkan, jangan ada media dengan nama Tirto, ada media dengan nama inilah, ada media dengan nama itu kan, mereka waktu membangun brand itu kan susah payah, nggak gampang gitu loh. Nah, begitu juga misalnya Anda, misalnya kabar terdepan sekarang udah mendaftarkan ke paten, ada orang lain pakai, Anda kan pasti juga marah kan gitu loh, gimana ini ya kalau udah. Jadi hal-hal seperti itu teman-teman akan membantu kalian untuk bisa cepat terverifikasi. Bisa dikonfirmasi kepada Mas Andi, juga kepada teman-teman yang lain yang sudah terverifikasi. Selama saya masih di pendataan, semua urusannya free, gratis, tidak ada. Karena memang ini lembaga negara dan kita sudah digaji oleh
negara, udah dapat kabar dari negara. Itu. Ya. Jadi kebanyakan yang ditanyakan teman-teman mungkin ya tadi terkait pegawai utama seperti Ya, itu ya. terus menggaji dan segala macam ya. Ya, mereka pingin lebih gimana, lebih simpel lah, lebih inilah. Yang enggak lah. Itu karena apa? Itu sudah kita turunkan secara, kalau dulu karyawan itu minimal karena undang-undang PT itu 10, Pak. 10. Itu aja 10 dulu tidak termasuk direksinya gitu loh, masih stafnya karyawan. Sekarang udah, kalau misalnya Anda bisa 5, termasuk 5 itu yang digaji juga ada pemretnya, ada, itu nggak masalah gitu loh. Masih artinya lebih mudah gitu loh. Itu yang kita sampaikan. Selama ini terkait apa namanya sengketa pers apa aja nih Pak, yang khususnya perusahaan pers ya, yang mungkin apakah ketika misalnya perusahaan pers itu belum terverifikasi, nah ada yang melaporkan ke Dewan Pers misalnya, nah Jadi itu gini, bagaimana Pak? tadi juga ada pertanyaan seperti itu. Jadi kalau ada media-media yang belum terverifikasi ketika ada yang melaporkan, Dewan Pers tetap akan memproses. Cuma tentu aja akan diutamakan media yang sudah terverifikasi, entah itu faktual, entah itu administrasi, itu akan kita proses dan akan kita prioritaskan. Nah, terus kalau untuk media-media yang belum terverifikasi dan mereka adalah bagian dari tetangga kita, ada DPI gitu, ya kita akan minta mereka untuk menandatangani fakta integritas, apakah mereka mau diurus sama Dewan Pers di mediasi. Kalau enggak, ya kita akan berikan laporan itu ke kepolisian. Nah, kalau udah kepolisian, tidak diproses dengan memakai Undang-Undang 40 tahun 99, tapi akan pakai Undang-Undang ITE atau Undang-Undang KUHP langsung. Jadi seperti itu. Silakan pilih gitu loh. Apa sih yang sudah dilakukan Dewan Pers terkait fenomenal yang ada saat ini, gerakan-gerakan yang protes terkait tentang RUU penyiaran, dan sebatas apa sih wewenang KPI terhadap semua ini? Sebenarnya kan sebelumnya itu sudah harmonis, nggak ada masalah antara KPI sama Dewan Pers. Jadi KPI itu rejimnya adalah penyiaran itu adalah berkaitan dengan frekuensi. Frekuensi itu adalah resource terbatas, sehingga jumlahnya terbatas, sehingga pakai frekuensi. Makanya frekuensi itu istilahnya frekuensi untuk publik. Jadi itu bukan kepemilikan televisi atau radio. Frekuensi itu miliknya negara yang diatur, yang dialokasikan untuk televisi. Makanya penggunaannya harus bertanggung jawab. Di televisi, di undang penyiaran sebelumnya yang diatur itu adalah menyangkut soal frekuensi dan penggunaan frekuensi dalam hal ini program acara. Tapi begitu menyangkut soal pemberitaan, maka kalau ada sengketa larinya ke Dewan Pers. Itu jadi sudah jelas. Kalau misalnya tentang isi siaran yang berkaitan, misalnya ada sinetron yang tidak sopan, Dewan Pers nggak urusan. Dewan Pers nggak urusan. Kalau misalnya ada acara, dulu pernah yang rame waktu itu, bukan empat mata jadi bukan empat mata, itu Dewan Pers nggak ada urusan. Tapi kalau begitu menyangkut berita, Dewan Pers yang punya ahlinya di situ. Itu menyangkut rame-rame ini, tiba-tiba dalam peraturan itu muncul, di dalam draft itu muncul larangan untuk jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi itu adalah mahkota daripada jurnalistik, core of the core gitu loh. Media, wartawan kalau belum pernah melakukan investigasi itu rasanya ingin melakukan investigasi, karena di situ adalah mahkota daripada jurnalistik. Jadi begitu itu dilarang, ya seluruh wartawan, seluruh media di Indonesia yang merasa sebagai wartawan dan terpanggil ya pasti ikut protes lah gitu loh. Satu itu. Yang kedua, tiba-tiba dalam konteks yang lain adalah proses penyelesaiannya nanti itu adalah dilakukan oleh KPI. Sementara selama ini kalau proses penyelesaian yang berkaitan dengan berita itu di Dewan Pers. Jadi KPI berkoordinasi dengan, tiba-tiba dipindah ke sana. Nanti kan terjadi dualisme dan KPI undang-undangnya bagaimana, sementara ada Undang-Undang 4099 yang belum dicabut, yang malas aktif.
Nah, makanya saya melihat ini, saya nggak yakin bahwa DPR itu tidak melakukan harmonisasi. Nggak yakin, karena apa? DPR isinya orang pinter-pinter, Pak. Paling nggak tenaga ahlinya juga orang pinter-pinter. Pasti mereka ngecek apa undang-undang yang lain, pasti tahu. Ya, kenapa kok masih lolos dan masih ada dan muncul secara terang benderang di dalam draft tersebut? Saya justru curiga ini unsur kesengajaan, dalam artian bahwa sejak dalam pikiran, sejak dalam niat itu mereka sudah meniatkan dengan ingin menghilangkan peran Dewan Pers. Ini sebuah niat jahat, termasuk menghilangkan Dewan Pers, termasuk menghilangkan jurnalisme investigasi. Bukannya kita itu pengen jurnalisme yang berkualitas. Menteri sendiri bilang, Menteri Komunikasi sendiri bilang bahwa kita menghargai jurnalisme kualitas. Kalau menghargai jurnalisme kualitas itu ya investigasi itu adalah yang jurnalisme yang berkualitas. Itu, Bos.